dihapuskan dari diri kita 4.000 dosa besar. Jadi tarikan 3 yang pertama itu kalau tarikannya benar ya, sambil kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada zikir khafi ya, niat kita mengagungkan Allah, maka rontok 4.000 dosa besar. Kita tarik sekali lagi, rontok lagi 4.000, udah berapa tuh? 8.000. Tarik 3 lagi, rontok berapa? 4.000 lagi, udah 12.000. Kendaraannya juga harus cepat tadi seperti buruk. Kalau buruk karena perjalanan eksternal, kita internal. Nah, apa kendaraan kita yang punya kecepatan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah zikrullah. Ya, karena dalam hadis qudsi Rasulullah menyatakan, dalam hadis qudsinya berarti firman Allah yang disampaikan oleh lisan Rasulullah, "Ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakaroni." Aku mengikuti prasangka hambaku dan aku bersamanya jika dia berzikir kepadaku. Ya, kita perhatikan kalimatnya. Allah menyatakan bahwa Allah bersama dengan siapapun yang berzikir kepada Allah. Artinya yang berzikir kepada Allah saat itu juga sampai kepada Allah, nggak ada jeda. Saat kita berzikir kepada Allah, saat juga kita sampai, bahkan lebih cepat daripada buruk. Begitu. Jadi kendaraan harus cepat. Dan kendaraan kita adalah zikrullah. Namun zikrullahnya bukan hanya zikir sembarang zikir. Sebagaimana buruk adalah kendaraan surgawi, ya, kendaraan yang didatangkan langsung dari alam sana dibawa ke sini. Maka kendaraan yang kita gunakan walaupun namanya sama-sama zikir, tapi harus zikir yang punya lisensi, yang diambil dari alam-alam keruhan yang tinggi seperti itu. Kalau dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan bahwa syaratnya kalimat zikir la ilaha illallah itu bisyarti aziha min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini harus diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Itulah syaratnya. Jadi nggak sembarangan menggunakan kendaraan bumi, nggak bisa. Harus kendaraan langit. Maka kendaraan langit itu simbolnya dengan apa? Diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah melalui prosesi talqin zikir. Itu syaratnya. Karena kalau kita mungkin dari kecil sudah sering mendengar kalimat la ilaha illallah, sudah kenal kita dari orang tua kita, dari ibu kita, dari guru-guru kita, sudah sering membaca di buku-buku. Tapi kalau kalimat ini kita ambil dari lisan-lisan awam, ya, yang dimaksud dengan lisan awam itu siapapun, ya, guru-guru kita, orang tua kita, walaupun punya jabatan, punya profesi, profesor, doktor, tapi siapapun beliau sepanjang belum usul kepada Allah, sepanjang belum menjadi orang yang kolbunya takwa dan suci dari selain Allah, belum mencapai derajat usul kepada Allah, maka lisannya dianggap sebagai lisan awam. Maka kalimat la ilaha illallah kita terima dari beliau-beliau itu hanya sebatas konsumsi pengetahuan saja. Tapi kalau kita mengambilnya dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah, maka kalimat la ilaha illallah langsung menyatu dengan kolbu kita. Bukan hanya menempel, tapi menyatu. Kalau menempel masih bisa pisah, tapi kalau menyatu nggak bisa. Ya. Seperti apa gambaran menyatunya? Seperti menyatunya cabai dengan pedasnya, seperti menyatunya garam dengan asinnya, seperti menyatunya gula dengan manisnya. Itulah gambaran menyatunya kolbu kita dengan kalimat la ilaha illallah kalau kita ambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Nah, inilah zikir yang bisa kita gunakan menjadi kendara kita untuk mi'raj kepada Allah, karena diambil dari kolbu yang takwa dan suci dari selain Allah. Dan kendaraan juga harus terasa nyaman, ya, karena kecepatannya kan sangat tinggi. Kita naik perahu atau naik ini kapal yang suka terombang-ambing, mabok, ya, mabok darat, laut dan udara. Yang aman cuma kepolisian katanya ya. Yang lain semua angkatan bisa mabok semua tuh, mabok darat, laut dan udara, ya. Apalagi kecepatan tinggi seperti ini, wah, jig-jag, bisa jig-jag, ya.
Ketika perjalanan Nabi Nabi Isra saja Buraq itu perjalanan tidak lurus langsung sampai di Masjidil Aqsa, zigzag kan? Ke Thayyibah dulu, Madinah, lalu belok sini ke Tursina, belok lagi ke Baitul Lahmi, belok lagi sedikit baru sampai di Baitul Maqdis. Jadi perjalanannya zigzag itu sebenarnya. Jadi tidak lurus dari Masjidil Haram langsung lurus ke Masjidil Aqsa, tidak ya. Ini kalau misalnya itu kita bisa mabok ini nih, mabok buruk gitu ya. Kecepatan tinggi seperti itu begitu ya. Jadi harus terasa nyaman. Artinya nyaman apa? Walaupun kita ya orang-orang yang mengendarainya ini orang-orang yang mungkin penuh masalah, penuh dosa, tapi kendaraan punya jaminan yang mengendarai kendaraan pasti mendapatkan ampunan dari Allah. Dan jelas bagaimana dahsyatnya ampunan Allah dengan wasilah la ilaha illallah. Karena dalam sebuah keterangan dikatakan man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim hudimat lahu arba'atu alafin jambin minal kabair. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim dengan dipanjangkan dan dalam rangka mengagungkannya. Jadi syaratnya dua, dipanjangkan dan dalam rangka mengagungkannya. Makanya kan zikir kita tarikan 3 pertama dipanjangkan. La ilaha illallah. Itu wa maddaha. Bitazimnya bagaimana? Ketika mengucapkannya kita menghadapkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya mengagungkan. Contohnya saya bicara dengan ya Pak Haji Asep. Tapi ketika berbicara saya madepnya ke sana. Jadi begini Pak Haji. Pak Haji di belakang saya. Kira-kira saya sopan nggak dengan beliau? Enggak sopan, tidak mengagungkan beliau. Jadi mengagungkan itu ketika berbicara, ketika mengucapkan, maka kita hadapkan wajah diri kita, wajah hati kita, wajah kolbu kita sepenuhnya kepada zat yang sedang kita sanjung, sedang kita zikirkan. Artinya apa? Ketika memanjangkannya, ketika mengucapkannya, mulut mengucapkan la ilaha illallah, kolbu kita berzikir khafi. Itu maksudnya kita menghadapkan wajah kolbu kita sepenuhnya kepada Allah. Wa maddaha bi ta'zim, dipanjangkan dan juga dalam rangka mengagungkannya. Maka ya dampaknya adalah apa? Dihapuskan dari diri kita 4000 dosa besar. Jadi tarikan 3 yang pertama itu kalau tarikannya benar ya, sambil kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah, di dalamnya ada zikir khafi, ya niat kita mengagungkan Allah, maka rontok 4000 dosa besar. Kita tarik sekali lagi, rontok lagi 4000, udah berapa tuh? 8.000. Tarik 3 lagi, rontok berapa? 4.000 lagi, udah 12.000. Tapi untuk berikutnya lagi, patokan kita tidak lagi berpadu pada itu. Tapi bagaimana upaya kita ketika berzikir, kita menyatukan zikir jahri dan zikir khafi. Jadi zikir jangan dari awal lambat terus sampai akhir. Jadi zikir itu seperti bawa mobil. Ya, ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Jangan zikir udah tarikannya sudah 100-an ke atas, masih tarikan lambat. Sama juga bawa mobil kecepatan 100 km per jam pakai gigi 1 atau gigi 2. Wah, gimana tuh rasanya tuh? Ngegerung ya. Jadi kita sudah hitungan 100 ke atas, masih tarikan lambat. Jadi kalau zikir sudah tarikan 100 ke atas, tarikan cepat. Jadi contohnya Imam tadi dengarnya enak tuh, ya. Ustaz Ridwan Ghazali tarikannya la ilaha illallah, 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 enak. Tapi mesti dibedakan juga, ada zikir yang cepat tapi orang itu ketika berzikir terasa capek gitu, terengah-engah, ngos-ngosan. Nah, gitu. Jadi kalau zikir itu jangan begini nih. Ada orang kan zikirnya, saya pernah mendengar cara zikirnya begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek enggak? Capek. Gitu. Cepat sih cepat, tapi terasa capek. Nah, zikir yang seperti ini biasanya karena apa? Karena dia mengucapkan maunya terdengar semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek. Tapi biar nggak capek, zikir itu kadang terdengar jelas, kadang terdengar samar. Jangan maunya terdengar terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita percepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Capek enggak? Enggak. Jadi kata kuncinya di situ.
Jangan mau terdengar seluruh kalimatnya terdengar jelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika dipercepat capek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Jadi syaratnya berzikir itu walaupun cepat mesti terasa santai, terasa rileks. Berzikir itu harus terasa seperti orang meditasi. Orang kalau meditasi kan begitu. Selesai meditasi, dia rileks, lepas semua, pikirannya cerah. Gitu. Jadi jangan kita zikir, habis zikir malah tambah ruwet. Ya. Walaupun sebelumnya ketika kita berzikir kita merasa punya utang. Minimal setelah zikir rasa punya utangnya hilang. Tapi bukan untuk tidak maksudnya nggak bayar, bukan. Tapi bebannya. Kan biasanya orang punya utang kan susah ketawa, susah senyum. Mukanya bete aja begitu kan. Maka dengan kita berzikir mudah-mudahan ya kita bisa untuk menghilangkan segala kegalauan tersebut. Itu dari sisi amalan. Jadi amalannya mesti kendaraan yang cepat. Setelah cepat juga kemudian punya lisensi. Kemudian juga terasanya